I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Shalom, happy Sunday. Selamat pagi adik-adik yang ada di rumah. Berjumpa lagi, jumpa lagi. Jumpa Kak Nona di sini. Gak penting banget nyanyi lagu itu, tapi penting dong ketemu sama Kak Nona. Itu tandanya kita akan beribadah apa? Ibadah Rocky, betul sekali. Oh iya adik-adik, kalau kita mau ibadah Rocky biasanya udah wangi,
udah ganteng, udah cantik. Terus kita harus siapin apa ya adik-adik? Kita harus mempersiapkan Alkitab. Terus apa lagi? Buku tulis. Apa lagi? Kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah bersama dengan kakak-kakak Rocky. Betul sekali. Tapi sebelumnya Kak Nona mau ingatin 3 peraturan Rocky. Loh, kok masih diingatin padahal kan di rumah? Wah, tetep dong Dek. Supaya apa? Supaya kita tetap ingat. Aturan Rocky yang pertama adalah stay on your seat. Jadi walaupun di rumah jangan lari-lari ke sana kemari. Ya, tetap di tempat duduk. Yang kedua, whistle means quiet. Siapa yang pakai whistle di rumah? Tugas mama papa beli whistle. Wah, buat adik-adik di rumah. Terus yang ketiga apa? Respect each other. Each other-nya sama siapa? Ya sama papa, sama adik, sama kakak. Kan kalau guru Rocky-nya ada di TV, tetap itu di mana-mana disebut namanya taat. Mau kelihatan mau enggak tetap taat. Oke? Oke? Oh iya, Kak Nona udah kasih tahu 3 peraturan Rocky. Kak Nona mau sapa-sapa adik-adik Rocky yang ada di rumah, yang ada di Kilo 21, yang ada di Tawau, yang ada di Balikpapan. Di mana aja semua anak Rocky Kak Nona sapa-sapa. Selamat hari Minggu. Oke, jumpa lagi. Bye-bye. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Halo Kasih. Shalom adik-adik. Sangat Kasih hari ini loh kayaknya. Iya dong, kita kan setelannya pakai ala-ala model-model internasional. Kak Hendra, selamat hari Minggu. Selamat Tuhan hari Yesus Kasih. memberkati. Tuhan Yesus memberkati Halo semuanya. adik-adik, gimana kabarnya pagi ini? Baik-baik pastinya kan semuanya. Baik-baik saja kan? Terus Yeah. kalian sudah siap datang untuk beribadah belum? Sudah dong, pasti adik-adik di rumah sudah siap. Pasti Iya. mereka sudah mandi. Sudah ganteng, siap sudah semuanya. cantik. Soalnya kemunculan kami di layar kaca adik-adik untuk mengajak adik-adik memuji Tuhan. Tapi Kak Hendra, Tapi sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa terlebih kita dahulu. berdoa dulu. Jesus, thank you. Bless Loki, brother, sister. I love you, Jesus. Amen. Amin. Amin. Nah, Yeay. adik-adik, ayo kita semua berdiri. Berdiri Kita mau semuanya. memuji nama Tuhan. Kita Ajak mau naikkan papa-mamanya pujian juga ya. Ajak papa Nari di mamanya. rumah. Nari di rumah, memuji Tuhan sama-sama. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya. Happy ya ya ya. Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan apa? Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Setinggi-tingginya langit. Katakan apa adik-adik? Lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalamnya apa? Sedalam-dalamnya laut. Lebih dalam kasih Yesus. Seindah apa? Seindah-indah pelangi. Lebih indah kasih Yesus. Teriak-teriak. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, mengalahkan segala. Katakan setinggi-tingginya lagi.
lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam, lebih dalam kasih Yesusku. Katakan apa? Seindah-indah pelangi. Amin. Lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, oh mengalahkan segalanya. Happy ya ya, happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin cintaku. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Cintaku semakin mendalam. Yeay. Tiap hari, tiap detik, tiap jam kita tambah cinta, sama Tuhan Yesus. semakin mendalam, sedalam-dalamnya lagi dan lagi. Ya, gimana? Adik-adik masih mau memuji Tuhan? Masih dong. Masih mau? Nah, Kak Hendra, kali ini ujiannya pakai gerakan total. Wow, Full. lagu apa itu? Lagunya Making Melody. Adik-adik tahu kan? Kita ikutin gerakannya bersama-sama ya. Ikutin Kak Asif dan Kak Hendra ya. Making Melody. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the kings of kings. Thumbs up, thumbs up. Making melodies. Mana jempolnya? Making mana suaranya? Mana senyumnya? Bagus. Semua untuk Tuhan. Unto the King of Kings. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Making melodies in my heart. Asik. Making melodies. Mana suaranya adik-adik? Jempolnya dilipat. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Knees cross, buka lututnya. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Making melodies in my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Knees cross, knees cross. Neck bend, neck bend. Making melodies. Mana lehernya? Wow, bagus adik-adik ya. Making melodies in my heart. Unto the King. Sekali lagi. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Knees cross, knees cross. Neck bend, neck bend. Turn around, turn around. Making melodies. Ayo putar. Making melodies in my heart. Putar lagi. Making melodies. Bagus. In my heart. Unto the King of Kings. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Knees cross, knees cross. Neck bend, neck bend. Turn around, turn around. Melet, melet. Bantah meletnya, meletnya. Making melodies in my heart. Meletnya mana meletnya? Itu tuh melet itu. Meletnya. The King of Kings. Thumbs up, thumbs up. Elbows up, elbows up. Knees bend, knees bend. Knees cross, knees cross. Neck bend, neck bend. Turn around, turn around. Melet, melet. Sit down. Silakan duduk adik-adik. Gimana Kak Hendra? Mantap kasih. Mantap. Adik-adik gembira nggak memuji Tuhannya? Aku gembira. Coba tanya papa mama, gembira nggak ikut memuji Tuhannya? Yeay. Suka kan olahraga pagi-pagi? Kak Hendra, Ya Kasih. ada satu lagu. Lagu apa lagi? Kita mau tetap bersukaria untuk Tuhan. Wow. Mengajak adik-adik memuji Yeay. nama Tuhan. Lebih semangat lagi ya. Lagunya berjudul
Apa Ayo yo? Kasip, apa yo? Kira-kira adik-adik tahu nggak? Yang pokok-pokok itu. Yang ada pokok-pokoknya itu Iya apa? kan? Tahu nggak apa? Tahu nggak apa? Yang ada gerakannya gini-gini tuh loh. Gini-gininya loh. Yang gini-gini tahu nggak? Yang ada gini-gininya. Betul. Apa? Yesus pokok. Kita dengan pujian bersama-sama. Berdiri lagi ya. Mas berdiri. Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua sama-sama. Wow, wow, wow. Mana suaranya? Wow. Sekali lagi. Wow, wow. Sekali lagi buat Tuhan. Lagi. Wow, amin. Wow, wow. Lagi. Wow. Yeay. Wow. Sama-sama ya pakai gerakan. Yesus pokok kita apanya? Kita caranya. Tinggal di mana adik-adik? Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Sekali lagi. Wow. 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 Lagi. Hey. Sama-sama katakan ya. Yesus pokok. Yesus pokok. Kita apanya? Kita caranya. Tinggal di mana adik-adik? Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua untuk temannya. Yesus cinta siapa? Yesus cintaku, ku cinta kau. Ya Yesus cinta semua. Oh. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggal di mana? Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pastikan sekali lagi. Coba adik-adik teriak lebih kencang. Sekali lagi. Sama-sama kita gerakan ini ya. Yesus pokok kita apanya? Kita caranya. Tinggal di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Yesus cintaku. Yesus cintaku. Cinta siapa? Ku cinta kau. Katakan dengan sungguh. Ya cinta kita semua. Oh. Yesus cintaku. Amin. Ku cinta kau. Tinggal di mana? Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berdua. Jadi Kak Hendra, kalau kita tinggal di dalam Yesus, maka kita harus berbuah lebat dan besar itu ya. Ya. Nah, Kak Hendra, gimana mama papa adik-adik masih memuji Tuhan? Pasti mama papa dan adik-adik di rumah Pasti senang ya. kayak Kasip dan Kak Hendra. Iya, karena kita bersemangat untuk memuji Tuhan. Nah, kita sudah mengawalinya Bernyanyi. dengan doa. Kita sudah nyanyi. Kita sudah melompat buat Tuhan. Semuanya. Sekarang kita Sekarang ngapain? waktunya apa Kasip? Kita akan mendengarkan cerita firman Firman Tuhan. Tuhan. Siapkan Alkitabnya, buka matanya, buka telinganya, siapkan alat tulis. Kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke, shalom adik-adik. Apa kabar? Luar biasa. Kita ketemu lagi di ibadah Rocky Online di minggu ke-3 bulan Mei. Tapi sebelum itu, Kak Deborah mau ajak adik-adik seperti biasa sebelum sharing firman Tuhan kita berdoa dulu. Ayo kita berdoa, yuk sikap doa kita, yuk kita
Mohon tuntunan Tuhan, pimpinan Roh Kudus. Yuk. Tuhan, bersyukur untuk hari ini kami boleh kembali berkumpul, beribadah bersama-sama. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Urapi kami, beri hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sudah siap Alkitab sudah ya? Pasti ya sudah siap pensil atau bolpen, buku untuk mencatat ya. Nah, sharing firman Tuhan di minggu ketiga ini, kakak kasih judul kasih yang berkorban. Kasih yang berkorban. Adik-adik tahu enggak pohon karet? Ayo, siapa yang pernah tahu gimana cara mendapatkan getah karet? Ada yang tahu? Nah, untuk mendapatkan getah karet, pohon karet harus dilukai, dibuat sayatan-sayatan supaya getahnya itu nanti menetes. Nah, getah karet itu berguna untuk kebutuhan manusia dan juga untuk lingkungan. Contohnya untuk apa coba adik-adik? Betul, untuk membuat ban mobil, ban motor, itu bahan bakunya dari pohon karet. Nah, untuk mendapatkan getah karet ini, pohon karetnya harus dilukai, dia harus berkorban supaya pohon karet ini dapat memberikan manfaat untuk orang lain, untuk orang banyak lah, ya. Nah, ayat bacaan hari ini yang sesuai dengan judul firman Tuhan di atas nanti, kasih yang berkorban, ayat bacaannya adik-adik kakak ajak untuk membuka di Kisah Para Rasul 7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, kita baca ayat ke-59 dan 60. Nah, ini cerita tentang seorang yang rela mati untuk supaya Injil bisa disebarkan. Dan orang lain yang di luar bangsa Israel dapat mendengar berita keselamatan, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Ini kisah tentang seorang yang bernama Stefanus. Kita baca yang di ayat 59 sampai 60. Yuk kita baca sama-sama. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Nah, ini cerita tentang Stefanus. Untuk adik-adik ketahui, Stefanus ini adalah peristiwa ini terjadi setelah Pentakosta, yaitu pencurahan Roh Kudus, di mana semenjak peristiwa Pentakosta itu ada kurang lebih 3.000 orang yang bertobat. Nah, rasul-rasul di situ melayani juga karena banyak jemaat, ada banyak pelayanan dari rasul-rasul, yaitu salah satu pelayanannya adalah untuk melayani orang-orang miskin dan janda-janda. Nah, Stefanus ini termasuk dalam 7 orang yang dipilih oleh rasul-rasul, yaitu Petrus dan kawan-kawannya, untuk melayani janda-janda dan orang-orang miskin. Disebutkan di ayat sebelumnya bahwa Stefanus ini adalah orang yang penuh hikmat dan penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Nah, Stefanus ini banyak melakukan tanda-tanda mujizat dan juga dalam pelayanannya dia melakukan banyak tanda-tanda ajaib. Jadi membuat orang-orang iri. Singkat cerita, karena orang-orang iri, maka Stefanus ini dihadapkan ke mahkamah agama dan akhirnya dia dijatuhi hukuman mati dengan dirajam pakai batu. Nah, adik-adik, Stefanus pada saat dia dilempari dengan batu, dia enggak mengutukin orang-orang itu yang berbuat jahat kepada dia. Dia enggak, awas ya, kamu sudah berbuat jahat, semoga Tuhan membalas. Enggak, tapi seperti ayat yang kita baca tadi, dia berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dia mengampuni.
orang-orang yang sudah berbuat jahat kepadanya. Ini seperti apa yang Tuhan Yesus katakan waktu dia disalib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, Stefanus ini juga sama. Dia, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu lalu meninggallah ia. Nah, setelah Stefanus meninggal, kalau adik-adik baca ayat di sebelumnya, ayat 58, orang-orang itu meletakkan jubah si Stefanus ini di kaki seorang muda yang bernama Saulus. Nah, di situ awal mula nama Saulus muncul di situ. Itu pada saat peristiwa Stefanus ini. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Karena Stefanus yang mau berkorban, dia rela mati supaya Injil kebenaran Tuhan ini diberitakan. Akhirnya buahnya ada, yaitu adik-adik bisa baca selanjutnya. Akhirnya Saulus ini akhirnya ditangkap oleh Tuhan Yesus dan dia menjadi alat yang luar biasa bagi Tuhan untuk membawa Injil di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Sehingga sampai saat ini kita juga bisa mendengar bahwa hanya ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah Tuhan Yesus rela mati di kayu salib, bukan hanya untuk mengasihi orang-orang yang mengasihinya saja, tapi Tuhan Yesus juga mengasihi orang-orang bahkan yang membunuh dia. Makanya Tuhan Yesus waktu mau menyerahkan nyawanya di kayu salib, dia berkata, Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tuhan Yesus mau mati untuk orang-orang, bahkan orang-orang yang sudah membunuh dia. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, jika adik-adik mengasihi orang yang cuma mengasihi kita, berarti selama ini kita tidak tulus dong, hanya melakukan apa ya orang-orang bilang sekarang panjat sosial ya. Kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita, tidak ada nilainya dong gitu. Semua orang bisa berbuat itu, tapi kalau kita mampu mengasihi orang-orang yang sudah melukai kita, orang-orang yang sudah menyakiti hati kita, itu yang Tuhan mau. Nah, kasih itu di 1 Yohanes 4 ayat 10, kasih itu bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Buktinya dia memberikan Tuhan Yesus untuk mati bagi dosa-dosa kita. Itu salah satu contoh di Alkitab, yaitu kasih yang berkorban. Yang pertama Tuhan Yesus, yang sudah pasti kan Tuhan Yesus yang berkorban, mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib menebus dosa kita. Yang kedua, banyak sekali contoh-contoh di Alkitab, bahkan para rasul pun akhirnya mereka meninggal sebagai martir supaya Injil bisa disebarkan di seluruh dunia, seperti amanat agung Tuhan Yesus ya, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu amanat agung Tuhan Yesus, dan rasul-rasul ini juga memiliki keberanian, bahkan mereka rela mati untuk Injil, untuk kebenaran Injil, supaya Injil bisa tersebar ke seluruh dunia. Mereka tidak takut ancaman, mereka tidak takut dengan intimidasi, mereka tetap teguh memberitakan berita keselamatan, bahwa ada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus, termasuk yang kita baca tadi, yaitu Stefanus. Intinya apa sih adik-adik? Kakak yang mau kakak bicarakan adalah bahwa kita itu dalam hidup kita itu jangan terpusat hanya dengan diri kita sendiri. Kita harus melihat kondisi di sekitar kita. Apakah
ada orang-orang lain di sekitar kita yang memerlukan pertolongan, apakah ada orang lain di sekitar kita yang memerlukan uluran tangan kita, baik itu doa, baik itu apapun yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, pada saat kita mau berkorban, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, itulah kasih yang sesungguhnya, seperti yang Tuhan Yesus contohkan, teladankan. Kakak mau tanya sama adik-adik, adik-adik mengampuni itu perlu berkorban apa enggak? Ayo, kalau kita sudah, misalnya ada teman yang menyakiti kita, terus kita, kok firman Tuhan bilang kita harus mengampuni. Itu perlu kita berkorban enggak? Perlu adik-adik. Mengampuni itu perlu kerendahan hati supaya kita mau, walaupun bukan kita yang bersalah, tapi mau meminta maaf terlebih dahulu. Itu dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan penyangkalan diri kita, dibutuhkan ya korban perasaan bagi kita. Terus kalau kita berbagi sama orang lain itu butuh kita berkorban enggak? Ya pastilah kita membagi sesuatu dengan orang lain, pasti kita berkorban kan adik-adik ya. Misalnya nih kita punya 2 makanan, harusnya kita makan 2 puas dong. Tapi berhubung mungkin ada teman kita yang tidak punya makanan, maka kita harus membagi kepada dia. Itu juga perlu pengorbanan kita. Apalagi adik-adik yang kalau kita mengasihi mama papa, kita pasti taat kepada mama papa ya kan. Nah, tapi kalau adik-adik misalnya lagi asik-asik nonton nih atau lagi main game, terus tiba-tiba mama menyuruh, Kak, tolong ambilkan sesuatu. Misalnya, adik-adik bagaimana? Mau taat enggak sama mama papa? Itu butuh pengorbanan enggak? Butuh, karena aduh, males, masa bilang begitu? Enggak kan? Pasti, walaupun kita mungkin lagi asik, kalau kita mengasihi orang tua kita, kita taat, kita pasti mau. Kalau misalnya mama atau papa minta tolong ambilkan atau mengerjakan sesuatu. Iya kan adik-adik kan? Nah, itulah yang kakak mau sharingkan kepada adik-adik, seperti tadi contohnya pohon karet, dia untuk memberikan manfaat bagi orang-orang banyak gitu, dia harus dilukai dulu pohonnya untuk menghasilkan getah karet. Terus Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita, dia juga rela mati, menyerahkan nyawanya di kayu salib. Terus yang kita baca tadi, Stefanus, untuk supaya Injil bisa tersebar ke seluruh dunia, dia juga rela mati untuk kebenaran firman Tuhan. Walaupun ada harga yang harus dibayar, tapi orang-orang ini, Tuhan Yesus, Stefanus, mereka rela untuk berkorban untuk kebaikan kita semua. Nah adik-adik, ayo kita melakukan hal yang seperti Tuhan Yesus contohkan, Stefanus contohkan. Kita mau berkorban untuk melakukan hal-hal untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita, untuk kebaikan teman kita. Mungkin ada teman kita yang butuh doa kita mengorbankan waktu kita untuk mendoakan mereka. Kita mungkin ada teman-teman yang membutuhkan pertolongan kita, yang lain mungkin ada yang kesulitan dalam misalnya belajar matematika, kita meluangkan waktu untuk mengajari mereka dengan sukacita. Itulah kasih yang rela berkorban. Nah adik-adik bisa ya? Kakak yakin adik-adik mampu untuk melakukan semuanya itu. Tidak susah kok, asal kita mau rendah hati, merendahkan hati. Karena hidup kita ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang Tuhan Yesus yang ada di dalam hidup kita. Dengan melakukan hal-hal seperti itu, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Makanya orang-orang nanti akan melihat, oh ternyata begini ya anak-anak Tuhan ya, mereka baik-baik. Anak-anak Tuhan ternyata murah hati. Anak-anak Tuhan Yesus itu ternyata suka mengampuni. Anak-anak Tuhan Yesus itu ternyata suka memberi. Mereka tidak pelit, anak-anak Tuhan Yesus ternyata rajin, tidak pernah bolos sekolah kecuali kalau sakit. Anak-anak Tuhan Yesus ternyata suka
menolong orang lain. Nah, akhirnya dengan melakukan hal itu, melakukan kasih, melakukan pengorbanan dengan penuh kasih, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui kehidupan kakak dan adik-adik semua. Bisa ya? Amin adik-adik? Amin. Kalau begitu, kakak ajak untuk adik-adik hafalkan di 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10. Ayo, sudah ketemu belum? Nggak ada Kak, 1 Yohanes, adanya Yohanes. Ada, kalau ditulis pasti ada. Kak Icat pasti sudah tulis di bawah. Kalau sudah ketemu, ayo kita baca sama-sama yuk. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ulangi lagi, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ulangi lagi adik-adik nanti ya, dihafalkan lagi sampai kita hafal, sampai firman Tuhan itu jadi rema dalam hidup kita dan kita bisa melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Oke adik-adik? Sekian dulu sharing firman Tuhan. Kakak ajak adik-adik untuk berdoa. Ayo kita berdoa lagi, mengucap syukur. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Tuntun kami untuk kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami dan menjadi berkat bagi siapapun yang ada di sekeliling kami supaya nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Kakak mau ingatkan lagi bahwa kita harus dapat mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ya, dengan mengasihi orang sekitar kita, orang-orang yang sudah menyakiti kita mungkin, dengan orang-orang yang membutuhkan kita, nama Tuhan akan dipermuliakan melalui hidup kita. Karena hidup kita bukan tentang diri kita, tapi Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan untuk mengasihi dengan rela berkorban mati untuk kita semua. Kita pun harus memiliki kasih yang seperti itu, kasih yang rela berkorban. Oke? Nah, saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Yuk, kakak ajak adik-adik berdiri. Buka tangan adik-adik. Kita terima berkat Tuhan ya. Tutup mata, buka tangannya, adalah kehendak Tuhan bahwa kita semakin naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Percaya bahwa ada kuasa di dalam mulut kita. Kita berkati tangan kita, kepalkan kedua tangan kita ucapkan berkat untuk tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin.